Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jeffrey Benago dengan NIM 2410952034 dari kelompok 16 praktikum pengukuran besaran listrik dan rangkaian listrik dengan asisten praktikum Uda Alvin Ramadan dan Unigina Salsabila. Pada praktikum tanggal 11 Maret 2025, modul 2 osiloskop dan pengukuran daya, didapat data untuk mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Pada tegangan searah didapat amplitudo peak to peak sebesar 1,2 volt, periode 0 volt, frekuensi 0 volt, dan pada tegangan bolak-balik amplitudo peak to peak 40,8 volt, periode 1002 milisecond, frekuensi 1000 Hz. Pada perbandingan frekuensi, pada gelombang sinusoidal, frekuensi oscilloscopnya 1000 Hz dan frekuensi generator fungsinya 1000 Hz. Pada gelombang gigi gergaji, frekuensi oscilloscop 1000 Hz, frekuensi generator fungsi 1000 Hz, dan pada gelombang pulsa atau gelombang kotak, frekuensi pada oscilloscopnya 1000 Hz dan frekuensi pada generator fungsinya 1000 Hz. Pada percobaan membandingkan frekuensi dengan cara Lisa-Jones, pada perbandingan 1:1, frekuensi pada generator A 1000 Hz, frekuensi pada generator B 1000 Hz, dan untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar. Dan pada perbandingan 1:2, frekuensi generatornya 1000 Hz dan frekuensi generatornya 2000 Hz. Pada perbandingan 2:1, pada frekuensi 2000 Hz dan 1000 Hz, 1:3, 1000 Hz dan 3000 Hz, 3:1, 3000 Hz dan 1000 Hz, 2:3, 2000 Hz dan 3000 Hz, 3:2, 3000 dan 2000 Hz. Pada pengukuran daya beban lampu seri, pertama beban pada satu lampu, daya terukurnya sebesar 0,3009 watt, V totalnya 1,194 volt, I totalnya 0,220 ampere, dan daya yang terhitung sebesar 0,2626 watt. Pada beban dua lampu, daya terukurnya didapat 0,8807 watt, V totalnya 1,164 volt, 0, dan I totalnya 0 konstan, sehingga tetap 0,220 ampere, dan daya terhitung pada watt 0,2500 watt. Pada beban 3 lampu, daya terukurnya 1,3288 watt, V totalnya 0,86 volt, dan I totalnya karena konstan maka tetap 0,220 ampere, sehingga daya yang terhitung pada watt sebesar 0,1892 watt. Pada pengukuran daya beban lampu paralel, beban pada satu lampu yang terukur dayanya 0,5629 watt dan V totalnya 2,04 volt, I totalnya 0,3 ampere, dan didapat daya yang terhitung 0,612 watt. Pada beban dua lampu, daya yang terukur sebesar 1,0782 watt, V totalnya 2,04 watt, 2,04 volt, dan I totalnya 0,6 ampere, daya terhitung didapat sebesar 1,224 watt. Pada beban 3 lampu, daya yang terukur sebesar 1,5579 watt dan V totalnya 2,04 volt, I totalnya 0,6 ampere, sehingga didapat daya terhitung sebesar 1,836 watt. Untuk analisa pada percobaan kali ini, yang pertama, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan?
Jawabannya yang pertama, karena untuk menjaga fungsi dan agar hasil yang dihasilkan menjadi akurat dan tepat, sehingga frekuensi yang diukur mendekati bahkan sama dengan frekuensi yang sebenarnya. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan periode. Untuk tegangan AC, amplitudonya berfluktuasi dari positif ke negatif, diukur dari puncak ke 0 volt. Kemudian untuk frekuensi diukur dalam hertz. S menunjukkan berapa kali gelombang berulang dalam 1 detik. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus lengkap, mulai dari puncak positif ke negatif dan kembali ke 0. Untuk tegangan DC, amplitudenya tetap karena tidak ada perubahan sepanjang waktu. Amplitude karena itu konstan. Kemudian tidak memiliki frekuensi karena arusnya mengalir secara konstan dan tidak memiliki periode karena arusnya tidak memiliki siklus. Soal yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Yang pertama ada gelombang sinus. Gelombang sinus adalah gelombang dengan gelombang sinusoidal atau bergerak ke atas dan ke bawah. Kemudian ada gelombang gigi gergaji. Gelombang gigi gergaji adalah gelombang yang bentuknya sama dengan gigi gergaji. Gelombangnya naik secara linear dan turun secara mendadak. Kemudian ada gelombang pulsa atau gelombang kotak. Gelombang pulsa atau gelombang kotak adalah versi periodik dari fungsi persegi panjang yang dihasilkan oleh sebuah generator fungsi. Kemudian ada gelombang segitiga. Gelombang segitiga adalah gelombang yang naik secara linear dan tegangannya minimum dan tegangannya naik secara linear dari minimum ke maksimum, kemudian turun secara linear ke minimum. Soal yang keempat, bandingkan nilai yang terukur dari nilai daya yang terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Nilai daya yang terukur kemungkinan akan lebih kecil dari nilai yang terhitung. Ini dikarenakan adanya ketidakpastian pada alat ukur, resistansi kabel, dan beberapa faktor lain. Kemudian, untuk cara mengatasinya dapat diadakan toleransi. Yang kelima, bandingkan nilai daya yang terukur dan daya yang terhitung pada pengukuran beban lampu paralel. Daya yang terukur pada setiap beban lampu paralel lebih rendah dibandingkan dengan daya yang terhitung. Hal ini disebabkan karena kehilangan daya, ketidaktahuan pada alat ukur, serta toleransi pada nilai komponen. Sekian video analisa dan pada yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.